Sel, kamu tahu nggak bedanya ini sama ini? Sama-sama tempat parkir kan? Kalau teman-teman tahu nggak bedanya ini sama ini? Kalau belum tahu, sini aku kasih tahu. Parkir adalah hal yang sering kita jumpai. Tapi kalian tahu nggak sih ketika kalian membayar parkir itu kalian bayar pajak parkir atau retribusi parkir? Kalau belum tahu, yuk kita bahas lebih lanjut. Halo teman-teman, saat ini saya berada di parkiran Abu Bakar Ali. Nah, saat ini saya sedang bersama Bapak siapa nih Pak? Bapak Widodo nih teman-teman. Nah, mungkin di sini saya hendak sedikit bertanya-tanya nih Pak terkait apa sistem parkir yang ada di Abu Bakar Ali ini. Mungkin di sini saya izin bertanya nih Pak, kira-kira untuk tarif parkir di Abu Bakar Ali itu berapa aja Pak? Ya itu udah ada udah ada retribusinya itu udah rata-rata 3.000 ya 3.000 sehari. Oke, jadi parkirnya 3.000 sehari nggih Pak? Oke, mungkin di sini saya juga ingin bertanya nih Pak terkait tantangan mungkin yang sering ada di lapangan Abu Bakar Ali ini apa nih Pak? Tantangan untuk parkir? Maksudnya untuk apa tadi Mas? Mungkin ada yang sering nggak bayar kah atau barang-barang yang tertinggal atau bagaimana Pak? Oh gitu ya. Kalau masalah atau nggak bayar itu kami kira nggak ada yang bayar. Itu semua sudah tercek ya. Dengan dikasihnya retribusi itu jadi yang pihak pemarkir motor itu sudah membaca, sudah mengerti ya. Itu rata-rata begitu. Untuk masalah kehilangan itu biasanya ya kalau helm sih sering, tapi kalau kondisinya itu rame. Biasanya kalau rame itu setiap tahun baru atau hari besar apa gitu itu rame. Kalau enggak hari-hari biasa ini yang bawah sini aja lantai 2 nggak bisa penuh. Cuman mungkin sepertiganya atau mungkin sampai setengah itu paling full gitu. Sedangkan yang lantai atas, lantai 3 itu kosong. Oke, berarti untuk tantangannya aman-aman saja ya Pak hingga saat ini. Oke, mungkin di sini saya juga ingin bertanya nih Pak terkait sistematika parkir di sini, apakah menggunakan karcis atau masih manual Pak? Ya masih manual aja Mbak, pakai karcis yang dikasihkan. Oke, saya juga ingin tahu nih Pak terkait apa ya penyetoran dari hasil parkir ini, apakah diserahkan ke pihak Abu Bakar Ali ataupun langsung ke pihak pemerintah daerah Yogyakarta? Nah, penyetoran itu selama ini seperti sistemnya Mbak, sistemnya seperti kayak sewa atau gimana itu ya. Untuk sewa lahan ini setiap tahunnya itu di sini itu setor nanti dijadikan satu sama yang pihak bawah yang mengurusi Mas Doni itu. Nah, nanti disetorkan ke pihak pemerintah DIY, bukan kota ya, DIY. Itu untuk yang bawah sama atas itu, sama juga pedagang itu setiap tahunnya itu kurang lebih 350 atau 400 gitu ya. Ya kurang tahu pasti. Ya, itu setiap tahunnya kita bayar itu. Untuk masalah listrik lah, saya kira udah termasuk itu ya. Oke, berarti untuk retribusi berarti langsung diserahkan ke pihak Pemda DIY ya Pak ya? Bukan, restribusinya itu setiap harinya itu kan selalu dibagi langsung. Oh, Untuk yang pihak DIY itu nanti setiap tahunnya kita bayar. Nah, nanti kita kan bisa menyisihkan pendapatan berapa setiap harinya, kita masukkan kas berapa, nanti setelah ngumpul baru. Oke, mungkin itu saja Bapak yang dapat saya tanyakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Halo teman-teman, saat ini aku lagi ada di Gacuan Babarsari. Nah sekarang aku sedang sama siapa nih Pak? Pak Puji. Pak Puji. Nah saat ini saya akan bertanya-tanya nih terkait parkir yang ada di Gacuan Babarsari. Nah untuk tarifnya sendiri berapa nih Pak per motor? Per motor 2.000. Oke, jadi tarifnya itu per motor 2.000 ya teman-teman. Kalau untuk mobil? Mobil 3.000. Oh mobil 3.000. Nah, Kalau Gojek gratis. oh kalau Gojek gratis ya teman. Oke, jadi kalau ojol itu gratis ya teman-teman. Nah selanjutnya ada nggak sih Pak tantangan yang dihadapi ketika parkir di Gacuan Babarsari ini? Tantangannya ya kalau pas hujan itu biasanya ojol rame. Nah, itu ngaturnya agak berat, tapi ya memang udah biasa jadi terbiasa. Oke, kemudian untuk parkirnya apakah di sini menggunakan karcis atau manual Pak? Pakai karcis. Pakai karcis. Oke, nah kemudian gimana nih Pak cara pengelolaan hasil parkir yang didapat selama 1 hari itu gimana Pak? Pengelolaannya itu kerjasama dengan Gacuan, yang milik Gacuan. Jadi 25% ke Gacuan, 25% untuk yang mengelola.
Oke, berarti 25% kegacauan dan 75%-nya untuk yang mengelola seperti itu ya Pak. Oke, nah kira-kira ada nggak sih Pak harapan untuk parkir-parkir yang ada di Jogja ke depannya kira-kira seperti apa ya supaya parkir di Jogja itu jadi lebih baik gitu? Ya, harapannya ya semuanya tetap apa tuh disiplin, sportif untuk menjaga pekerjaannya yang baik gitu. Ini memang tanggung jawabnya cukup berat. Hilang motor, helm itu harus benar-benar diperhatikan. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Bye-bye teman-teman. Halo teman-teman, sekarang aku lagi ada di Jiwok. Terus ini aku akan mewawancari Mas siapa? Arif Kurniawan. Kurniawan. Oke, jadi untuk parkir di Jiwok ini ada tarifnya berapa aja Mas untuk motor sama mobil? Untuk tarif motor Rp2.000 itu flat. Kalau untuk tarif yang mobil untuk sebelum 1 jam pertama masih biaya tarif Rp3.000. Kalau udah lebih dari 1 jam nanti nambahnya Rp1.000. Nanti paling maksimal Rp5.000. Itu maksimal Rp5.000 itu untuk berapa jam? 24 jam. 24 jam hanya dikenai tarif Rp5.000 saja. Tapi kalau lebih dari 1 jam bisa Rp3.000. Tiap 1.000 naik 1.000. Oh oke. Kalau apa namanya nanti tarif parkir tersebut disetorkan ke siapa Mas? Untuk sementara ini di lokasi JWY semuanya non tunai, pakainya hanya pakai kartu smart card kayak flash, e-tol sama kartu-kartu elektronik yang lain, e-wallet. Itu nanti berarti direkap melalui elektronik ya Mas, terus nanti ditransfer ke admin. Ya, langsung masuk ke pusat. Baik, gitu aja ya Mas, terima kasih. Nah, kalau sekarang udah tahu belum bedanya apa? Masih belum paham juga? Baiklah, mari kita pelajari lebih lanjut. Pajak parkir adalah pungutan yang dikenakan pada parkir yang dikelola oleh pihak swasta. Contohnya seperti parkir di mal, restoran, dan tempat hiburan lainnya. Nah, pajak ini dibayarkan dan dikelola oleh pihak swasta yang kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, biasanya besarannya itu tergantung persentase dari pendapatan parkir itu sendiri. Nah, berbeda dengan pajak parkir, retribusi parkir adalah pungutan yang biasanya dipungut langsung nih oleh pemerintah daerah. Contohnya adalah tempat parkir khusus, taman wisata, dan juga terminal bus. Nah, berdasarkan tujuannya, pajak parkir adalah kontribusi atas pendapatan usaha, sedangkan untuk retribusi parkir adalah biaya jasa atas fasilitas parkir publik. Nah, untuk tarifnya juga berbeda loh antara pajak parkir dan retribusi parkir. Untuk pajak parkir, tarifnya umumnya lebih fleksibel dan disesuaikan dengan pendapatan parkir swasta. Kemudian digunakan sebagai persentase dari total pendapatan parkir yang diserahkan ke pemerintah daerah. Nah, sedangkan untuk retribusi parkir itu sendiri biasanya tarifnya lebih standar dan juga ditentukan oleh pemerintah daerah terkait. Untuk tarifnya biasanya disesuaikan dengan lokasi fasilitas publik dan juga aturan dari kementerian daerah. Selain itu, untuk hasil dari tarif parkir retribusi nanti akan diserahkan untuk sebagai pemanfaatan pengembangan fasilitas publik daerah. Nah, karena tadi kita sudah mempelajari semuanya, kesimpulan dari pajak parkir dan juga retribusi parkir adalah sama-sama penting untuk mendukung pembangunan daerah. Bedanya, untuk pajak parkir berasal dari swasta, sedangkan untuk retribusi parkir dikelola oleh daerah. Nah, jangan lupa untuk bayar parkir sesuai dengan aturan ya untuk mendukung pembangunan Yogyakarta. Bayar parkir, dukung pembangunan. Senang sempat hilang. Enggak mau jelek. Hah? Seberang. Sama-sama tukang parkir. Tempat parkir. Bukan.